3 tahun lalu saya membeli A73 ini sebagai upgrade dari kamera saya pada saat itu, yaitu A6500. Dan sampai sekarang saya masih menggunakan ini sebagai main kamera saya dalam membuat konten foto maupun video. Jadi gimana nasibnya sekarang? Dan apakah yang bisa kita harapkan dari A74 yang mungkin kayaknya rumornya gitu ya akan keluar di akhir tahun ini? Oke, jadi pertama kali saya memiliki kamera ini itu 3 tahun lalu untuk jadi upgrade dari kamera saya, yaitu A6500. Itu kamera APS-C terbaik pada saat itu ya gitu. Jadi kamera APS-C Sony yang terbaik pada saat itu. Dan bisa dibilang sebenarnya A73 ini sebuah upgrade yang kecil aja gitu, yaitu dari APS-C ke full frame, cuman kayak gitu aja. Walaupun sebenarnya pada saat itu saya ya tetap harus beli lensa, baterai, dan sebagainya gitu. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang kayak bukan upgrade yang kecil-kecil amat ya kalau dari segi budget ya, karena harus belanja berbagai macam pernak-pernik gitu. Ya, tapi buat saya upgrade ini bisa dibilang worth it banget. Sony A73 ini adalah kamera full frame yang berada di price range kayak tengah-tengah gitu ya. Jadi dia range-nya sekitar 25 atau 30 juta gitu pada saat pertama kali keluar. Saat ini dia bisa dibeli kayak sekitar 22 juta gitu ya, kayak yang baru, dan yang bekas kayak 20 jutaan gitu. Dan kamera ini kayak mendukung banget buat saya yang sebagai content creator, nggak hanya serius di video tapi juga rely on good photos. Nah, dimana kamera ini punya kualitas yang sangat bagus banget di kedua area tersebut, foto dan video. Kamera ini nggak cuma membantu saya buat bikin video traveling atau misalnya tech review, tapi juga bisa bikin untuk film pendek atau series. Kadang-kadang juga saya bikin buat digital ads gitu ya. Range untuk hasil fotonya juga sangat lebar, dari bikin foto cuman buat IG doang gitu, sampai buat foto untuk printing dan poster gitu. Kalau bicara dari segi spek, sebenarnya kalau kalian lihat aja di Google speknya kayak apa, tapi saya pengen banget meng-highlight sensor 24 megapiksel yang dia bawa. Nah, sensor ini kayak BSI gitu, jadi kayak apa ya, BSI kalau nggak salah, backside illuminated, yang sebenarnya cukup bagus di low light. Dan juga didukung dengan 6K downsampling ke 4K yang bikin gambarnya ini jadi tajam banget. Nah, ini adalah pegangan saya untuk pede membawa hasil videonya ke medium manapun. Jadi di tengah serbuan kamera-kamera, bahkan HP yang bisa ngerekam video 4K, kamera ini masih stand out dan menghasilkan 4K terbaik di kelasnya. Ya, meski bitrate-nya mesti agak kurang gitu ya. FPS-nya juga maksimal 30 di 4K. Ya, tapi itu kayak batasan yang harus saya terima. Ya, namanya juga tiap kamera gitu bakal ada kekurangannya juga. Tapi ini akan kita bahas nanti di belakang. Salah satu fitur kesayangan saya sebenarnya adalah, mungkin ini kayak receh banget, tapi punch in crop mode ke super 35 mm. Jadi fitur ini sering sekali saya gunakan thanks to 24 megapiksel 6K sensor yang bikin kualitas gambarnya tidak berkurang meski di crop. Nah, fitur ini bikin saya pede menggunakan satu lensa untuk dua angle atau dua focal length gitu ya. Misalnya ini 55 mm, dia kalau di crop akan jadi 85 gitu. Dan ini bikin saya tetap enjoy mengambil gambar meski hanya membawa prime lens, nggak bawa zoom lens. Seperti dua lensa yang selalu saya bawa, biasanya ini kan 55 mm sama 24 mm. Yang 55 ini bisa jadi 35 setelah di crop, dan 24-nya jadi dia jadi 35 gitu. Ini kayak bawa dua lensa tambahan gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi juga, kamera ini bisa dipakai kalau kalian mau bikin film pendek juga bisa. Tinggal connect external screen gitu ya. Atau Atomos kalian gitu buat external recording. Kalian juga akan dibuka jalannya dengan Atomos untuk ngerekam 4K 8-bit 422, yang mana hasilnya cukup banget buat dipakai ke layar yang lebih besar daripada ponsel atau TV gitu. Dan bisa dibilang juga performa baterainya adalah salah satu yang paling saya suka. Buat bikin konten foto dan video, baterainya bisa tahan sampai 5 atau 6 jam untuk sekali cas gitu. Saya praktis dalam sehari syuting hanya menggunakan 2 baterai. Dan sampai sekarang saya hanya punya 2 baterai. Bayangkan tuh, 3 tahun saya cuma bawa 2 baterai selama syuting.
Jadi terima kasih banyak Sony untuk performance NP-FZ 100, ini mantap sekali. Price to performance kamera ini juga buat saya sampai sekarang masih yang terbaik. Kembali lagi karena kebutuhan saya sangat beragam. Kamera ini berhasil menjawab kebutuhan-kebutuhan saya, mulai dari IG Photos sampai ke project-project yang semacam film atau series. A73 ini buat saya masih yang bisa diandalin banget, bahkan berapa ya, ini udah 3 tahun kemudian dia masih bisa saya pakai sampai sekarang gitu. Masa sih bisa buat bikin film? Ya bisa banget, gantung kalau mau bikin film pendek buat di mana gitu. Kalau buat di YouTube ini masuk banget lah gitu kan. Walaupun sekarang sudah ada A7S III yang asik banget juga buat kalau kalian bikin film bioskop. Tapi kalau mau bikin film bioskop ya kalian sewa aja cinema kamera aja. Jadi ini buat kayak konten sehari-hari itu ya bisa banget lah. Jadi ya buat di atas plafon konten yang biasa kita bikin ya mending mungkin sewa aja cinema kamera atau A7S III. Oke, jadi sekarang mari kita ngomong tentang ekspektasi saya buat A7 IV. Jadi meski sekarang Sony udah punya A7C ya sebagai versi yang agak compact dari A7 III, saya pengen banget ngelihat A7 IV sebagai pengembangan dari A7 III atau mungkin nanti kayak adopsi aja beberapa fitur dari A7S III dibawa ke A7 IV. Yang pertama adalah 4K 60 fps. Jadi please banget ini mungkin satu-satunya kekurangan yang saya rasakan, terutama setelah tahun ini udah banyak banget kamera yang bisa ngerekam 4K 60 fps. Bahkan beberapa kamera HP pun bisa ngerekam 60 fps. Jadi please Sony kasih kita 4K 60 fps di A7 IV. Dan kalau bisa kualitas kompresinya juga jadi nggak berkurang gitu dari 4K 24 ke 4K 60, dia masih sama kualitas kompresi gambarnya. Terus yang kedua, kalau bisa jangan lagi 8 bit. Sekarang ini 2021, jadi tolonglah 10 bit 422 adalah kunci gitu. Please Sony give us the ability untuk recording 10 bit 422 internally. Jadi kalau dikasih bonus untuk recording RAW sampai 16 bit juga nggak apa-apa banget sih. Serakah banget Komaditia ini. Next mungkin kasih kita sistem IBIS yang ada di A7S III. Karena A7S III tuh bagus banget. Saya udah pakai A7S III di beberapa project-project besar dan ada beberapa shot yang saya bisa lakukan tanpa perlu menggunakan gimbal sama sekali. Nah, hal ini mungkin memang bisa dilakukan karena di A7S III ada internal gyro data yang bisa merekam motion data dari kamera dan sensor ya. Ini bisa bikin kita nambah stabilization di post pro dengan aplikasi apa namanya Sony Catalyst gitu kalau nggak salah. Kalau bisa ya boleh banget nih A7 IV nanti stabilizationnya seperti A7S III gitu ya. Next yang terakhir mungkin ya, jadi kalau boleh, kalau nggak salah Maret lalu Sony mengeluarkan fitur color profile Cinetone. Nah ini upgrade yang bagus banget untuk colornya Sony, terutama untuk skin tone yang selama ini jadi masalah anak-anak Sony banget. Jadi ini mungkin sudah jeritan hati anak-anak Sony selama ini, perbaikan untuk skin tone di beberapa pixel profile. Nah dengan Cinetone kita punya opsi untuk color yang lebih bagus lagi dari Sony. Apalagi ya, kayak segitu aja. Gimana menurut kalian para pengguna Sony? Apakah kalian punya wishlist yang lain yang beda dengan saya? Mungkin kasih tahu aja di kolom komen. Siapa tahu orang Sony-nya bisa baca. Orang Sony bisa baca. Oke, segitu aja video kali ini. Ingat, like video ini kalau kalian suka. Subscribe channel saya kalau kalian ngerasa channel saya ini berguna buat kalian. Saya Komaditya dan sampai jumpa.